Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pemuji, perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 237153714512. Saya sebagai peserta PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPK Universitas Negeri Malang. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian pembelajaran dengan sasaran kelas 10 dengan pelajaran informatika dengan materi literasi manusia dan komputer di SMA Bani Hasim, Cermi, Gresik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, yuk kita ketemu lagi. Kesempatan kita hari ini kita belajar dalam materi informatika, ya. Tapi sebelumnya kita belajar apa dulu, kita berdoa dulu, ya. Karena berdoa nanti kita berdoa. Untuk itu ketua kelasnya silakan dipimpin untuk teman-temannya. Kita mulai belajar pada ini. Oke, kita sudah berdoa. Untuk itu kegiatan selanjutnya yaitu absensi. Ya, absensi saya panggil satu-satu. Adit, Agus Putra, Ahmad Daika, Asanda, Dian, Febria, Fitria, Gadis, Yati, Dendra. Terima kasih. Idana, Danu, Khairul Rosjati, Muhammad Zaini, Marsan, Muhammad Fairuz, Syahidah, ya, Sulfana, Siti Masula, Januarita. Alhamdulillah hari ini masih semuanya, ya. Sebelum kita lanjut, ya, ke pelajaran hari ini, kita sedikit mengulas pelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat ya? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa kemarin? Tentang apa kemarin? Ya. Iya. Kemarin kita punya sistem komputer sama, yaitu tentang komponen dan penyusunnya, ya, komputer penyusunnya. Sekarang kita belajar tentang tetap sistem informasi, sistem komputer, tapi beda materinya, ya. Sekarang adalah interaksi manusia dan komputer. Tapi sebelum kita lanjut, ya, Ibu punya motivasi belajar untuk hari ini, ya. Kita harus motivasi dulu, ya, sebelum kita belajar, ya. Karena apa? Dengan motivasi kita harus semangat. Di sini kata motivasi hari ini adalah jadilah pribadi yang lapang akan pengetahuan. Selalu ada hal baru untuk dipelajari di dunia ini. Maksudnya, yaitu kita sebagai generasi bangsa, kita seharusnya apa? Lapang akan pengetahuan. Karena apa? Karena pengetahuan itu semakin hari, semakin minggu, semakin bulan akan semakin bertambah, dan pengetahuan itu semakin berkembang. Jadi kalian harus lebih
lagi ya, lebih mencari pengetahuan yang lain. Nah, jadi kalian harus menjadi pribadi yang lama akan pengetahuan, karena itu untuk masa depan kalian semuanya. Ya, sini ini adalah motivasi hari ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita hidupkan dulu kelasnya. Oke? Kalau nanti Bu Ulfa bilang SMA berani ngasih, bisa luar biasa, gitu ya. Oke, SMA berani ngasih, bisa luar biasa. Ada yang betul? Ada ya. Oke, bisa dilanjut? Oke. Sebelum kita belajar tentang interaksi manusia dan komputer, di sini punya pertanyaan otomatis. Ya, di sini tahukah kalian apa itu interaksi manusia dan komputer? Siapa sebelum kita lanjut? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan otomatis hari ini? Ya, Pak Sirina. Sebuah sistem komputasi yang sangat keras dengan algoritma yang sudah generasi. Ya, jadi interaksi manusia itu antara itu saling interaksi namanya cuma interaksi manusia dan komputer. Ya, terima kasih. Itu adalah pertanyaan otomatis hari ini. Ya, oke, sudah mulai hari ini. Dari serangkaian kegiatan manusia yang berinteraksi ya. Oke. Nah, tapi sebelum lanjut ya, lanjut dengan pembelajaran sistem komputer tentang interaksi manusia dan komputer. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, kita berkenalan dulu dengan materi interaksi manusia dan komputer, yaitu apa? Melakukan tes dulu. Jadi sama kalian yang belum tahu apa itu interaksi manusia dan komputer, untuk itu saya kenalan dulu dengan mengerjakan tes yang sudah dikirim ibu melalui link WA. Silakan dikerjakan. Kalian buka dengan silakan buka dan tanpa tanya kanan kiri. Kalian belajar, kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Lanjut ya, kita sudah melakukan pretest. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke awal pembelajaran, yaitu sistem komputer, interaksi manusia dan komputer. Ya, di sini kita tujuan dari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia dan komputer dengan benar. Jadi tujuan kita hari ini belajar yaitu kalian nanti bisa menjelaskan berbagai jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia dan komputer secara benar. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Langkah selanjutnya, nah kita ngapain aja Bu hari ini? Nah, hari ini yang pertama yaitu mengenal apa itu interaksi manusia dan komputer. Tadi kita sudah sedikit dulu ya dengan melakukan tes, dengan tanya jawab, dengan pertanyaan otomatis, itu sudah mengenal apa itu interaksi manusia dan komputer. Langkah selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab interaksi manusia dan komputer. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan sebuah kasus, yang mana menyelesaikan sebuah kasus nanti kalian bisa berkelompok ya. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Jadi kalian nanti sudah diskusi sama teman-temannya satu kelompok, lalu dipresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Itu adalah kegiatan kita hari ini. Ya. Nah, ini penilaian. Ya, setiap pembelajaran, setiap kegiatan kita pasti ada penilaian. Kenapa ada penilaian? Karena kita bisa mengukur kemampuan kita, seberapa kemampuan kita untuk menguasai materi yang kita pelajari. Di sini penilaian kita, ya, saya ambil 3. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Yang pertama pengetahuan di sini saya ambil dari pretest dan post-test
kalian kerjakan. Mereka sudah dites ya, nanti di akhir kita proses ya. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini saya ambil dari RKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok ya. Dan yang ketiga adalah sikap, yaitu keaktifan kalian selama di kelas atau selama diskusi. Kalian itu diam saja atau aktif bertanya atau gimana. Dari itu nanti masuk pada penilaian sikap. Paham? Dari sini paham? Ada yang lain dengan penilaian kriteria? Ya, pas ya. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh. Ya. Ini ada sebuah contoh tentang interaksi manusia dan komputer. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar ya. Bagaimana sebuah situs pencarian mampu mendeteksi keberadaan rumah sakit terdekat di sekitar ini. Nah, kalian bisa jawab nggak pertanyaan ini? Siapa yang bisa jawab? Halo? Iya, Pak. Yang belakang, silakan. Sebuah situs pencarian yang mampu mendeteksi keberadaan rumah sakit terdekat memulai integrasi beberapa komponen dan teknologi yang merupakan informasi yang akurat dan dilakukan tepat setiap pengguna. Ada komponen dalam mendebat kemampuan dari situs pencarian informasi misalnya GPS. Iya, jadi kita melalui GPS ya. Jadi kita mencari alamat rumah sakit, alamat sekolah, alamat yang kita tidak ketahui bisa melalui GPS ya. Ya, ini adalah kasus sedikit contoh ya. Nah, sebelum kita lanjut, berikutnya Ibu punya video. Nah, video ini nanti kalian bisa tonton ya. Kemudian sampai kalian perhatikan. Jadi nanti kalian itu bisa mencatat tema yang paling penting dari materi yang video ini. Nah, silakan. Sedang serius menonton video pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Alkina juga sesekali terlihat sambil mencatat hal yang penting yang telah disimaknya. Kadang juga sesekali sambil membuka browser di handphonenya untuk mencari tambahan sumber belajarnya. Wah, terlihat sangat sibuk, serius, sekaligus asik sekali ya belajarnya Alkina. Kali ini kita akan masih membahas mengenai sistem komputer. Untuk materi kita yang pertama sudah kita bahas pada video pembelajaran ibu sebelumnya ya. Dari sistem komputer dan komponen penyusunnya sampai dengan jenis-jenis komputer. Silahkan kalian buka kembali jika ingin memahami lebih dalam. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan komputer. Jadi, apa sih pengertian interaksi manusia dengan komputer? Interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi secara interaktif dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas tertentu sehingga dapat memperoleh hasil akhir yang diinginkan. 3 komponen penting interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama adalah manusia sebagai pengguna atau user yang memakai komputer atau sistem tersebut. Yang kedua adalah komputer sebagai peralatan elektronik yang terdiri dari hardware dan software. Yang terakhir adalah interface di sini adalah interaksi manusia dengan komputer melalui antarmuka yang ada di dalam sistem komputer yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer. Terus, apakah kamu tahu bahwa interaksi manusia dengan komputer dibagi menjadi beberapa jenis interaksi? Yang pertama berbasis GUI atau Graphical User
Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon atau menu dialog dengan button dan text box, atau radio button untuk satu pilihan, atau checkbox untuk banyak pilihan. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah atau CLI. Oke, tadi kita sudah menyimak sedikit tentang interaksi manusia komputer melalui video, ya. Dan kemudian kita sudah menyimak video ini. Sekarang tahap selanjutnya yaitu kita bikin kelompok, ya. Kalau kita bikin kelompok, silakan kelompoknya, ya. Kita bentuk kelompok jadi 4 kelompok, ya. Silakan. Yang ini sama kelompok sini, yang sini sama kelompok sini. Silakan. Mejanya diputar, ya. Kita bikin kelompok. Oke, sudah bikin kelompok sekarang. Oke. Nah, di sini ada sebuah kasus yang harus kalian diskusikan, ya, yang harus kalian rencanakan. Yang di sini ada sebuah kasus sistem pemasaran online di restoran, ya. Sebuah restoran ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengimplementasikan sistem pemesanan makanan secara online. Mereka telah merancang antarmuka pengguna yang responsif dan ramah pengguna untuk memudahkan pelanggan memesan makanan melalui situs web atau aplikasi seluler. Di sini saya ada 2 diskusi, ya. Nanti saya kalian kalian kerjakan, ya. Dan diskusi yang pertama yaitu mengapa penting untuk merancang antarmuka pengguna yang responsif dan ramah pengguna dalam sistem pemesanan online. Kemudian apa manfaatnya, ya? Terus mengapa notifikasi pesanan dalam ketik untuk restoran? Itu diskusi yang pertama, ya. Yang kedua, diskusikan bagaimana restoran dapat meningkatkan interaksi manusia dan komputer dalam sistem pemesanan. Apakah ada fitur tambahan yang diterapkan untuk memperbaiki pengalaman pelanggan atau memudahkan mengelola pesanan di sisi restoran? Nah, ini nanti kalian diskusikan sama teman kalian sekelompok, ya. Bisa ya nanti, ya. Oke. Sekarang saya bagikan videonya untuk kalian. Nanti kalian kerjakan, diskusikan sama teman-teman kalian. Sebelum kalian, ya, mengerjakan apa yang namanya diskusi ini, di situ ada link, ya, ada link modul yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Kita tadi sudah menyimak video, tapi rasanya kurang, ya. Ditambahin lagi sama ibu, yaitu tentang modul interaksi manusia dan komputer. Silakan kalian buka, ya, di link yang sudah saya bagikan di WA grup kelas. Silakan kalian buka dan kalian baca dengan ketat. Saya baca dulu, ya. Ya, saya buka. Kalian baca. Sudah selesai dibacanya. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan sama teman sekelompok kalian untuk menggunakan kasus tadi, ya. Silakan. Teman-teman kalian.
selesai untuk diskusinya. Sekarang yaitu tahap diskusi ya, presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan ke depan ya. Terus kelompok yang lain silakan nanti kurang paham silakan tanya pada kelompok selanjutnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yeni Walita Trimulyani. Perkenalkan, nama saya Fideli Wahia. Perkenalkan, nama saya Dani. Dan di sini teman saya yang membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa penting untuk merancang pengguna yang responsif dan ramah pengguna dalam sistem pemasaran online ini? Jawabannya, karena untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan aksesibilitas yang baik dan mendukung pengguna dalam menjalankan proses pemesanan secara efisien, agar memastikan sistem dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Sementara desain ramah pengguna membantu pengguna berinteraksi dengan sistem dengan mudah dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua, apa manfaat memberikan estimasi waktu pengiriman atau waktu siap pesanan dalam komputer pengguna? Jawabannya, pertama, ini untuk membantu pengguna merencanakan dengan lebih baik, memungkinkan mereka menyesuaikan jadwal mereka sesuai kebutuhan. Kedua, memberikan transparansi terkait waktu menunggu dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan. Estimasi waktu juga dapat mengurangi frustasi pengguna dan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapan pesanan mereka akan siap atau tidak. Yang ketiga, mengapa notifikasi pesan penting untuk restoran? Jawabannya, karena memberikan informasi instan tentang pesanan yang masuk. Ini memungkinkan restoran untuk merespon dengan cepat, mempersiapkan pesanan dan mengirim tepat waktu. Notifikasi ini membantu mencegah keterlambatan atau kelalaian dalam pengelolaan pesanan, meningkatkan efisiensi operasional dan secara keseluruhan, meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyebabkan layanan yang cepat dan responsif. Kedua, bagaimana restoran dapat meningkatkan interaksi manusia dan memberikan sistem pemanasan online? Apakah ada fitur tambahan yang diterapkan oleh memperbaikan pengalaman pelanggan atau menggunakan pengelolaan pesanan dari restoran? Pertama, chatbot interaksi dapat memberikan bantuan kreatif kepada pelanggan, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi dan memandu pelanggan selama proses pemesanan. Kedua, menggunakan fitur notifikasi yang canggih seperti pemberitahuan status pemesanan secara real time. Ketiga, sistem rekomendasi untuk tempat pelanggan menilai dan memberikan ulasan. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara restoran dapat meningkatkan interaksi manusia dan komputer dalam sistem pemesanan online? Baik, saya dari kelompok 2. Jawabannya yaitu dengan mengimplementasikan berbagai fitur tambahan yang dapat memperbaiki pengalaman pelanggan. Gimana Mbak jawabannya? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Silakan berbagi lengkap. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata maupun kekurangan. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kelompok 1 atas presentasinya. Untuk itu lanjut kelompok 2.
pengelolaan pesanan di restoran, yaitu yang pertama yaitu sistem rekomendasi. Jadi sistem rekomendasi yaitu kita bisa implementasikan sistem rekomendasi untuk memberikan saran menu kepada pelanggan berdasarkan preferensi sebelum atau menu populer. Yang kedua yaitu wajib pengiriman langsung. Jadi kita berikan pelanggan kemampuan untuk melacak secara time status pesanan mereka termasuk pemeriksaan pengiriman langsung melalui peta digital. Ketiga, pilihan kustomisasi, tawarkan opsi kustomisasi untuk jam perjalanan atau seperti tambahan, pengurangan bahan, pilihan saus, atau tingkat kepedasan. Program loyalty, implementasikan program loyalty yang memungkinkan pelanggan mendapatkan poin atau diskon berdasarkan frekuensi pemesanan. Dashboard manajemen restoran, jadi termasuk laporan penjualan, analisis tren dan inventarisasi bahan baku. 8. Hubungan pelanggan langsung. Kita sediakan saluran hubungan pelanggan langsung, seperti orderan langsung atau pelayanan telepon, untuk membantu pelanggan yang membutuhkan bantuan tambahan. Jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, Silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, fitur-fitur apa saja yang bisa diterapkan untuk kasus restoran tersebut? jadi saya akan menjawab dari kelompok ketiga, yaitu sistem rekomendasi, lacak pengiriman langsung, pilihan kondisi, dan program reality. Gimana jawabannya? Mas? Terima kasih. Ada lagi yang tanya? Kalau 1, 2, kasih. Dia tak sama dari sini. Sekian dari kami. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Alhamdulillah semuanya ternyata jawabannya berbeda-beda, tapi sama ya, intinya sama. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita sudah berdiskusi, semua teman-teman kalian sudah memecahkan sebuah kasus. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan post test ya. Jadi ukur kalian kemampuan kalian tadi setelah kita belajar tentang interaksi manusia dan komputer. Tadi kita sudah belajar kan dari awal, sudah kenalan. Langkah selanjutnya yaitu post test. Jadi ada sedikit perkembangannya ya. Tadi yang nilainya sekitar 40, sekarang sudah 80 atau 70 atau 100. Dan silakan di situ sudah dikirim sama berupa di link di apa namanya di WA kalian, silakan dibuka. Di situ ada pretest ya, bukan pretest, post test. Silakan. Ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan kegiatan hari ini. Ya, tadi kita sudah sudah tanya jawab, sudah diskusi, sudah melakukan pretest, sudah melakukan post test. Nah, kita menyimpulkan apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini.
ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan untuk belajar hari ini. Silakan. Interaksi manusia dan komputer yaitu sebuah sistem komputer yang terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang saling berinteraksi. Interaksi antara keras seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan pengeluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi dan kemudian dapat mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komunikasi, di antaranya seperti GUI, Graphical User Interface, dan terbuka, CLI, Online Interface, berbasis visualita, melalui suara, video, melalui gambar atau video, melalui berbagai interaksi kesukaan lainnya, misalnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Itu adalah kesimpulan kita hari ini ya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih interaksi manusia dan komputer, apa sih jenis-jenisnya. Jadi kita sudah tahu ya. Semangat hari ini kita semuanya. Hari ini kita belajar ya. Untuk itu langkah selanjutnya yaitu semuanya kalau videonya dikumpulkan dulu. Nah, dikumpulkan dulu. Ya. Nah, kita sudah. Oke, maka saya sekarang semuanya yang di depan semuanya kita rapikan dulu, ya. Kita rapikan dulu, ya. Alat-alat tulis kita sudah selesai semuanya dengan pembelajaran kita hari ini. Langkah selanjutnya yaitu merefleksikan diri kita, ya. Seberapa kita, ya, belajar hari ini. Apa pelajaran apa yang kita dapat hari ini, ya. Pelajaran apa yang kurang hari ini. Nah, kalian refleksikan, kalian jawab dengan menjawab pertanyaan yang ada di link yang sudah dikirim melalui WA. Di situ kalian buka, di situ ada refleksi, ya. Kalian buka, kalian jawab sesuai dengan kalian, kemampuan kalian yang kita dapat pada hari ini, ya. Silakan dikerjakan, dibuka, yaitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya kelasnya. Sudah semuanya? Ya, nanti saya kasih ya apa yang kalian ketahui itu. Oke, sudah selesai kegiatan kita hari ini ya. Mulai dari awal tadi ya dengan pelajaran pematik. Sudah tujuan kita hari ini sudah selesai ya, pembelajaran kita tentang sistem komputer, interaksi manusia dan komputer. Untuk itu, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga dengan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kalian ya. Oke, kita baca namanya kalimat thayyibah hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua